Kota modern yang bahkan sangat maju dalam segi teknologi akan mati dalam 3 hari tanpa mobil truk. Kenapa bisa? Bukan gempa, bukan tsunami, tapi jalanan kosong bisa menghentikan peradaban kota yang maju sekalipun. Bayangkan besok pagi, semua truk di Indonesia berhenti bergerak. Tidak ada pengiriman, tidak ada distribusi, dan tidak ada logistik. Awalnya mungkin tidak terasa, tapi dalam hitungan jam, supermarket mulai kosong. Hari kedua, SPBU mulai kehabisan bensin. Dan hari ketiga, rumah sakit mulai kekurangan oksigen. Pada titik itu, kota modern bukan lagi pusat peradaban, tapi jebakan beton raksasa tanpa makanan, tanpa bahan bakar, dan tanpa pasokan. Karena kenyataannya kota modern saat ini tidak menyimpan kehidupan. Kota modern hanya menunggu kiriman berikutnya datang. Banyak orang berpikir kota besar adalah simbol kekuatan manusia, gedung tinggi, jalan lebar, teknologi canggih. Tapi ada satu kelemahan fatal, kota modern hampir tidak memproduksi kebutuhan dasarnya sendiri. Jakarta contohnya tidak menanam makanannya sendiri, Singapura tidak menghasilkan airnya sendiri, dan Tokyo tidak memproduksi bahan bakar sendiri. Kota modern hidup dari sistem bernama just-in-time logistik. Artinya, barang datang tepat di saat dibutuhkan, bukan disimpan dalam jumlah yang besar atau di stok. Supermarket modern saat ini bahkan sering hanya memiliki stok beberapa hari saja, karena menyimpan barang terlalu banyak dianggap mahal. Jadi, selama truk terus bergerak, sistem terlihat sempurna. Tapi saat distribusi terhenti dan truk tidak jalan, seluruh ilusi stabilitas itu mulai runtuh secara perlahan. Dalam 24 jam pertama, sebagian besar kota mungkin masih terlihat normal, tapi sistem logistik modern bekerja dengan sangat cepat dan juga sangat rapuh. Restoran mulai kehabisan bahan segar, minimarket tidak menerima stok baru, dan gudang pendingin mulai kosong. Lalu muncul satu hal yang paling berbahaya, yaitu panic buying. Saat manusia sadar pasokan terganggu, perilaku berubah drastis. Orang membeli lebih banyak daripada yang dibutuhkan, dan ironisnya, kepanikan masyarakat sering menghancurkan sistem lebih cepat daripada krisis itu sendiri. Hari kedua adalah titik kritis, karena masalah sebenarnya bukan makanan, tapi energi. SPBU bergantung pada truk tangki, generator listrik bergantung pada bahan bakar yang dikirim oleh truk tangki, bandara bergantung pada distribusi bahan bakar lagi-lagi dari truk tangki, bahkan pembangkit listrik tertentu membutuhkan pengiriman rutin agar tetap hidup, dan lagi-lagi dari truk tangki. Dan saat bahan bakar mulai langka, seluruh sistem kota ikut melemah dan terancam. Tapi tempat paling rentan adalah rumah sakit. Banyak rumah sakit hanya memiliki cadangan oksigen, obat, dan bahan bakar generator untuk waktu yang sangat terbatas. Ambulan membutuhkan BBM, mesin ventilator membutuhkan listrik, operasi membutuhkan pasokan steril. Kota modern terlihat kuat, tapi nyawa jutaan orang sebenarnya bergantung pada kendaraan logistik yang terus bergerak setiap hari, yaitu truk. Hari ketiga adalah saat kota mulai berubah bentuk. ATM mulai kosong, sampah mulai menumpuk, air bersih mulai terganggu, dan saat kebutuhan dasar hilang, hukum sosial mulai melemah dan kriminalitas akan naik. Sejarah menunjukkan manusia modern sangat bergantung pada stabilitas distribusi. Ingat, stabilitas pasokan distribusi. Ketika rantai pasok runtuh, kepanikan sosial bisa muncul sangat cepat dan kriminalitas akhirnya menyusul. Dunia sebenarnya pernah melihat tanda peringatan ini. Contohnya pada saat pandemi COVID-19, banyak negara mengalami kelangkaan pangan, antrean panjang, rak kosong, bahkan kekurangan oksigen medis, dan itu terjadi. Padahal sistem transportasi saat itu belum benar-benar berhenti total. Bayangkan jika seluruh truk yang ada di dunia benar-benar berhenti bekerja. Pertanyaan pun muncul, kenapa truk lebih penting dari yang kita sadari? Truk mungkin bukan simbol teknologi masa depan, tidak secanggih roket, tidak seikonik pesawat, dan tidak seberkembang AI. Tapi tanpa truk, kota modern tidak bisa bernapas. Bahkan internet yang kita gunakan tetap membutuhkan logistik fisik seperti kabel, server, pendingin, bahan bakar, teknisi, makanan untuk pekerja. Seluruh pasokan ini semuanya didistribusi melalui truk. Peradaban modern bukan hanya dibangun oleh teknologi, tapi oleh distribusi, oleh orang-orang yang bergerak diam-diam setiap malam, membawa makanan, obat, energi, dan agar kota tetap hidup keesokan harinya. Kita hidup di zaman paling modern dalam sejarah manusia, tapi mungkin juga zaman yang paling rapuh, karena seluruh kota besar di bumi saat ini hanya dipisahkan beberapa hari dari kekacauan total. Dan penghalangnya bukan tentara, bukan senjata, bukan teknologi canggih seperti AI, tapi truk, mobil truk yang terus bergerak tanpa henti setiap malam. Jadi lain kali saat melihat truk di jalan, ingat satu hal, mungkin kendaraan itu sedang membawa alasan kenapa kota kita masih hidup sampai hari ini.